Kita telah melintas langsung di stasiun Wonokromo. Trayekmatnya F loh. Bukan kaleng-kaleng. Nyampe di Pasuruan dan asli penumpangnya rame banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya sudah berada di area stasiun Surabaya Gubeng, khususnya di pintu sebelah timur ya, stasiun Gubeng Baru. Dan untuk pagi-pagi banget seperti ini, masih jam setengah 2 teman-teman, saya akan ke Probolinggo naik kereta api komuter lain Supas, yang dimana untuk kereta komuter lain Supas per tanggal 1 Maret 2026 itu diperpanjang ke Probolinggo. Yang sebelumnya itu hanya sampai Pasuruan, yang keberangkatan pagi dan malam ini diperpanjang ke Probolinggo. Jadi seperti apa perjalanan hari ini naik komuter lain Supas menuju Probolinggo? Ikuti terus perjalanan kali ini ya. Untuk situasi atau kondisi pagi hari ini, karena hari ini udah kelewat ini jam setengah 2, jadi udah termasuk pagi hari teman-teman, dini hari ya. Dan seperti ini kondisi di Surabaya Gubeng, terpantau sepi banget. Dan juga udah terdapat hias-hiasan Ramadan ya. Dan di sana tuh gede banget hiasan unta. Kalau yang tahun kemarin, kalau saya nggak salah ingat itu apa ya, ketupat yang gede banget. Dan untuk komuter lain Supas itu berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng ini jam 2 ya. Jadi setengah jaman lagi kayaknya. Habis ini saya akan masuk ke dalam ruang tunggu yang di dekat peron ya, biar enak tuh nunggunya di sana. Ya, jam 1:42 ternyata petugas di boarding pasnya itu baru tersedia teman-teman, jadi baru bisa masuk. Kurang lebih sekitar 18 menitan lagi ya untuk kedatangan atau keberangkatan kereta api komuter lain Supas. Nanti komuter lain Supas datangnya dari arah Surabaya kota. Tersedia biasanya kalau lokal tersedia di jalur 1 atau jalur 2 ya. Jadi kita nyebrang aja lah ke stasiun Gubeng Lama, karena biasanya sih kalau lokal masuk di jalur 1, 2 hingga 3 ya. Kita nyebrang aja. Kita tunggu di sini aja. Nantinya akan berada di stasiun Malu, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, dan stasiun akhir stasiun Probolinggo. Begitu rupa kereta api komuter lain Supas tidak terjadi di stasiun Probolinggo. Kami silakan anda teman-teman siapkan diri, periksa dan menjadi kembali tiket Anda. Bismillah. Saya duduknya di ekonomi 5 nih, di kebar 3E di sini teman-teman. Oh, ternyata di paling depan. Gak masalah. Oh, Supas. Oke, jam 2 tepat. Nih kereta komuter lain Supas diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Dan setelah Surabaya Gubeng ini adalah stasiun Wonokromo ya. Nah, terkhusus di perjalanan yang paling pagi ini teman-teman ya, paling pagi dari arah Surabaya di stasiun Wonokromo, terus Gedangan, Tanggulangin, Porong itu melintas langsung ya. Jadi melintas langsung di 4 stasiun sekaligus. Dan juga saya ini sangat ini banget, karena kok bisa-bisanya ya sekelas kereta lokal ini melintas langsung di stasiun besar macam Wonokromo.
telah melintas langsung di stasiun Wonokromo, dan juga di stasiun Wonokromo ini juga terdapat sebuah percabangan, dan kita akan berbelok ke arah kiri, ke arah Waru hingga Sidoarjo hingga Bangil. Kalau ke arah kanan itu ke jalur selatan ya, ke Madiun, Yogyakarta, itu yang biasa dilewati kereta lokal macam Penataran, Jenggala, dan kereta Tuhu. Nah, kalau untuk sarana yang digunakan oleh komuter lain Supas ini ya sama seperti halnya ekonomi pada umumnya, sama kayak di kereta komuter lain Penataran, komuter lain Doho, itu sama, yaitu menggunakan ekonomi berkapasitas 106 tempat duduk yang duduk tegak berhadapan. Ya maklum lah, namanya juga kereta lokal ya, pasti ya ini soalnya harganya murah banget teman-teman. Kalau dari Surabaya ke Pasuruan itu 6.000, kalau dari Surabaya ke Probolinggo itu 8.000. Jadi udah mantep banget, udah menjadi pilihan yang paling murah dari Surabaya ke Probolinggo. Jam 2:11 kereta komuter lain Supas tiba di stasiun Waru, awal sekitar 2 menit. Yang normalnya tiba di stasiun Waru ini jam 2:13 ya. Dan di stasiun Waru ini berhenti hanya 2 menit teman-teman. Hanya nanti diberangkatkan jam 2:15. Berarti karena awal 2 menit jadi totalnya berhenti 4 menit ya. Ya, saat ini kereta api komuter lain Supas telah tiba di stasiun Sidoarjo. Sebenarnya untuk berhenti di setiap stasiun itu hanya sebentar aja teman-teman, yaitu hanya 2 menitan. Nah, dari stasiun Sidoarjo ini kita akan langsung nanti berhenti lagi di stasiun Bangil ya. Jadi di Porong dan Tanggulangin bablas semua.
Ya, sejauh ini dari Surabaya Gubeng hingga sebentar lagi akan merapat Bangil. Ini di ekonomi 5 masih terpantau sepi banget karena ini hari weekday, apalagi keberangkatan dini hari ya. Biasanya Supas yang rame itu adalah keberangkatan pagi hari sama yang malam hari sekitar jam tujuan dari Surabaya itu rame, soalnya pas dengan jam berangkat kerja dan pulang kerja teman-teman. Kalau malam-malam seperti ini ya udah pasti sepi sih. Jam 2 lebih 53 menit kita tiba di stasiun Bangil dan bertemu dengan kereta Mutiara Timur ya, dari Ketapang tuh ya, akhir Surabaya Pasar Turi. Dan untuk di sebelumnya Supas ini biasanya ketemu dengan Mutiara Timur ini di stasiun Sidoarjo teman-teman. Dan karena perjalanan Supas lebih pagi, jadi ketemunya di Bangil. Nih Mutiara Timur berangkat. Supas juga berangkat loh. Berhenti cuma 2 menit. Tutup lagi. Lalu kita masuk lagi. Nah, ini dia. Masih keburu nih ngerekam Mutiara Timur. Dan di jalur berapa tuh? 2, 3, 4 ada gerbong ketel Pertamina ya. Di jalur 1 tadi ada MTT. Penuh nih Bangil berarti tadi. Jam 3 lebih 12 menit tiba di stasiun Pasuruan. Yang turun juga banyak. Tuh. Jika sebelumnya terminus dari kereta komuter Supas ini di Pasuruan, dan saat ini akan melanjutkan perjalanan ke stasiun Probolinggo teman-teman. Jadi sebentar lagi akan berangkat kembali ya menuju tujuan akhir itu Probolinggo. Yang turun di Pasuruan sih lumayan ya. Persiapan berangkat lagi tuh, Pak PPKA-nya lagi mengatur persinyalan. Oh, sinyalnya udah ngangkat. Persiapan berangkat lagi. Banyak coy turun di Pasuruan. Nah, kereta komuter lain Supas diberangkatkan kembali dari stasiun Pasuruan dan ternyata masih ada ya yang turun.
Sebenarnya saya ingin turun di sini aja. Karena ingin pulang, teman-teman, ngantuk banget. Tapi saya ingin juga menuntaskan trip singkat kali ini ya, dari Surabaya ke Probolinggo naik Supas. Jadi untuk kereta komuter lain Supas dari Pasuruan ini langsung bablas ke Probolinggo, teman-teman. Tidak berhenti di stasiun kecil macam Rejoso, Grati, bahkan Baiman itu nggak berhenti ya. Jadi udah langsung pantas tuh. Jadi mantap, udah berasa kereta api jarak jauh. Jam 3.45 tepat waktu nyampe di stasiun Probolinggo sebagai tujuan akhir dari kereta komuter lain Supas. Dan nantinya kereta komuter lain Supas akan balik lagi, dan setelah ini lokomotifnya akan langsung dilangsir, teman-teman, karena hanya ada waktu sekitar 20 menitan ya. Nanti akan balik ke arah Surabaya jam 4.10. Jadi kita keluar dulu, nanti akan masuk lagi ya, karena saya akan pulang ke Pasuruan naik kereta komuter lain Supas ini lagi. Oke lah, kita keluar dulu. Nah, ini saya udah keluar nih ya. Udah keluar, nah, habis ini langsung masuk lagi Probolinggo. Nah, ini terpantau juga yang akan naik kereta komuter lain Supas pagi hari dari Probolinggo ini udah cukup banyak, teman-teman. Jadi udah cukup banyak juga yang masuk ke dalam keretanya. Wah, jadi kayak antusiasme, karena emang menjadi opsi termurah, teman-teman ya, dari Probolinggo ke Surabaya hanya 8.000 aja loh. Wow. Ini saya sudah masuk lagi dan udah di dalam kereta. Saya juga baliknya ke Pasuruan naik di ekonomi 5. Jadi ini kereta yang akan saya naiki, dan juga saya salvo dengan rangkaian ekonomi 5, teman-teman. Nah, bisa dilihat trayek matnya F loh. Bukan kaleng-kaleng, 378.
berat maksimalnya 37 ton, buginya pakai bugi K8, tremanya Tremad F, yang dimana untuk Tremad F ini bisa digeber hingga 120 loh sarana kereta api tersebut. Dan realitanya jika dirangkaikan di kereta lokal itu hanya mentok di 90 km per jam aja. Wah, menarik ini. Jam 3.56 nih kereta lokomotifnya komuter lain Supas persiapan dilanjut lewatnya di jalur 1 teman-teman. Tadinya saya kira akan lewat di jalur 3 ya, ternyata lewatnya di jalur 1. Ini saya juga udah berada di tempat duduk saya, dan seperti yang tadi bilang, salfok dengan Tremad di gerbong atau khususnya kereta ekonomi 5 ternyata sarana tahun berapa ini? Sarana tahun 66 teman-teman, K306674, kelas ekonomi 0 tidak bergerak, dan tahun pertama dinas di tahun 1966. Udah sepuh ya, tapi kok Tremadnya F karena buginya pakai bugi K8 ya. Dan untuk nomor urutnya 74, nggak tahu ini deponya depo mana. Cobanya habis ini saya mau keluar, mau ngecek deponya. Jam 4.10 persiapan berangkat, dan ternyata masih ada tuh yang baru aja datang teman-teman. Tentunya sama Pak PKD nya masih diinfokan ya, jadi masih bisa dibuka. Waduh. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau naik kereta api, diusahakan kalau datang ke stasiun jangan terlalu mepet teman-teman, biar ya nggak ketinggalan kereta. Ya udah telat 1 menit ini, cuma nggak masalah ya. Nah ini kereta komuter lain Supas diberangkatkan pada jam 4:11. Ya, kereta komuter lain Supas yang saya naiki dari Probolinggo tadi ini nyampe di Pasuruan, dan asli penumpangnya ramai banget. Emang kalau komuter lain Supas dari Pasuruan nih ramenya minta ampun. Ya udahlah, saya juga mau keluar dulu, dan juga saya juga belum subuhan ya, lalu pulang teman-teman.
Ya alhamdulillah saya juga udah tiba kembali di stasiun Pasuruan, dan begitulah perjalanan kali ini naik kereta komuter lain Supas dari Surabaya ke Probolinggo, lalu dilanjut dari Probolinggo ke Pasuruan. Dan setelah ini saya ingin pulang, jadi menurut saya ini adalah pilihan paling murah dari Surabaya ke Probolinggo atau dari arah sebaliknya dibandingkan perjalanan kereta api yang lainnya. Bahkan untuk pilihan sebelumnya itu ada kereta api Perbowangi yang harganya 27.000 ya dari Surabaya ke Probolinggo. Ini hanya 8.000 aja teman-teman. Jadi bisa menjadi pilihan lain ya selain kereta api Perbowangi. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya maaf, dan sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.